Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Firza Agustina dengan NIM 2054107, kelas Tadris Bahasa Indonesia 3A, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Dr. Maria Butipar MPD. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang teks prosedur, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi dasar. Pada 3.5, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mencari tahu apa yang masuk dari teks prosedur, siswa dapat menentukan ciri umum dari teks prosedur serta menentukan jenis teks prosedur. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian teks prosedur dan tujuannya. Teks prosedur merupakan jenis teks yang menyampaikan suatu cara, langkah-langkah, dan tujuannya adalah untuk membuat sesuatu sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan, sehingga bisa mencapai tujuan atau membuat sesuatu dengan baik dan benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, dijelaskan secara detail. Yang keempat, bersifat aktual dan akurat. Yang kelima, menggunakan kata kerja aktif. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Yang ketujuh, menggunakan imperatif atau bersifat memerintah atau memberi komando. Yang terakhir, menggunakan kata keterangan. Nah, di sini jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks untuk menggunakan suatu alat atau benda. Teks prosedur adalah berisi prosedur atau tahapan yang memaparkan penggunaan alat atau benda. Kemudian, bisa juga memaparkan penggunaan beberapa bahan lengkap dengan takaran. Yang kedua, teks untuk melakukan suatu aktivitas. Jenis teks prosedur bisa juga digunakan untuk menjalankan langkah-langkah dalam melaksanakan suatu aktivitas. Dan yang ketiga, teks yang berisi kebiasaan atau sifat. Teks jenis prosedur juga sering digunakan untuk memaparkan suatu kebiasaan atau sifat yang sekitarnya bermanfaat untuk orang banyak. Teks prosedur mempunyai macam-macam, juga bisa diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerumitannya sebagai berikut. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi hanya beberapa langkah saja dan prosesnya tidak susah untuk diakui dan dipraktikkan. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi banyak sekali langkah-langkah yang sifatnya rumit dan sangat kompleks. Dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur ini merupakan prosedur yang bisa dilakukan secara bergantian, tidak terpaku pada urutan yang tetap sehingga bisa mengerjakan atau dimulai dari yang mana yang dulu. Nah, di sini ada juga fungsi dari teks prosedur. Fungsi teks prosedur adalah untuk menjelaskan dan menerangkan langkah-langkah secara urut untuk mencapai sebuah tujuan dan pembaca bisa mengikuti panduan teks tersebut. Nah, selanjutnya di sini terdapat struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan, dan yang kedua, alat dan bahan, yang ketiga, langkah-langkah, dan yang terakhir, penutup atau simpulan. Penjelasannya bisa kalian lihat di video layar. Di sini terdapat manfaat teks prosedur. Adapun beberapa manfaat teks prosedur antara lain memberikan petunjuk kepada pembaca, membantu dalam melakukan aktivitas tertentu secara benar, membantu dalam menggunakan sesuatu dengan benar, mempermudah untuk mencapai hasil akhir yang diharapkan. Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat teks prosedur yaitu sebagai petunjuk atau pedoman bagi pembaca dalam membuat dan melakukan sesuatu supaya dapat mencapai hasil akhir yang diinginkan atau meminimalisir atau kesalahan. Dan yang terakhir, contoh teks prosedur. Di sini saya mengambil contoh membuat jus tomat dan wortel. Penjelasannya bisa teman-teman lihat di video layar. Itu
Itulah yang dapat saya sampaikan dari materi teks prosedur. Jika terdapat kesalahan atau kehilapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.